Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, di video kali ini gue mau sharing lagi 5 tips seputar HP Samsung. Jadi bukan iPhone ya guys. Kenapa gue bikin video ini? Sebenarnya untuk kalian yang mungkin baru beli HP Samsung, terus masih bingung gitu, One UI Samsung seperti apa, fitur-fitur seperti apa aja, terus tips and triknya seperti apa aja. Nah, di video kali ini gue akan kasih tahu ke kalian, tapi kayaknya cuma 5 aja, karena emang takutnya kepanjangan juga. Jadi mungkin nextnya gue akan bikin lagi tips and trick seputar HP Samsung untuk part 2-nya. Ya udah, nggak usah lama lagi, yuk kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang pertama nih. Jadi sekarang kita mulai dulu dari bagian tombol powernya. Nah, biasanya nih buat user baru Samsung, pas ketika kalian misalkan mau reset HP-nya atau mau matiin HP-nya, kan biasanya kan kalau user Android tuh kita tinggal tekan tombol power yang lama ya, ditahan kayak gini, tapi kenyataannya di HP Samsung tuh dia malah masuk ke aplikasi Bixby, dan ini tuh dari dulu sih. Nah, sebenarnya ada cara untuk bikin tombol powernya ini fungsinya kayak sebelumnya atau kayak yang pada umumnya. Ketika kalian tekan tombol dan tahan, itu dia nanti akan muncul opsi untuk restart, untuk matiin HP-nya. Nah, caranya kalian tinggal masuk aja ke bagian setting, lalu kalian di sini masuk ke bagian advanced features. Dan di sini kalian tinggal cari aja yang namanya side button. Nah, oke, di sini sekarang ada dua pilihan ya, ada double press dan ada yang press and hold. Nah, kita mulai dari yang atas dulu deh, yang double press. Jadi kalau misalnya kalian tekan 2 kali, itu ada pilihan ya, mau quick launch kamera atau buka aplikasi kamera. Kayak misalkan di sini gue klik 2 kali, tuh dia akan langsung buka aplikasi kamera. Nah, di bawahnya lagi di sini ada untuk kalian mau misalkan mau buka aplikasi gitu. Itu kalau misalnya kita tekan 2 kali ya. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya, di bagian press and hold, ini yang biasa kita lakuin ya, kita tekan dan tahan tombol powernya. Nah, di sini kan secara default dia masuknya ke Wake Bixby ya. Nah, ini kita ganti aja ke bagian power off menu, dan udah deh, kalau misalnya kalian tekan dan tahan tombol powernya, nanti dia akan langsung masuk opsi seperti ini, mau matiin, mau restart, emergency call, atau medical info. Jadi gitu guys, untuk di bagian tombol powernya, buat kalian yang belum tahu, kalian bisa ikutin tips gua yang tadi. Oke, untuk tips yang kedua di bagian quick panelnya, dan ini adalah desain baru ya buat kalian yang udah update ke One UI 6. Mungkin kalian yang sebelumnya udah pakai One UI 5, ini desainnya benar-benar baru, beda banget di bagian quick panel ini. Dan sekarang di One UI 6 menurut gua tampilannya jadi jauh lebih elegan, lebih bagus, dan lebih apa ya, lebih ini aja, lebih gampang gitu kita nemuinya. Di bagian wifi-nya di sini kalian tinggal tap aja untuk ganti-ganti wifi. Terus di bagian Bluetooth-nya juga di sini kalian bisa konekin ke device Bluetooth kalian. Jadinya gampang gitu kalau misalnya kita mau aktifin wifi ataupun Bluetooth. Nah, ada fitur baru di bagian quick panelnya ini. Jadi kalian tinggal tap di bagian pensil ini aja. Nah, di sini ada yang namanya Quick Setting Instant Access. Kalian tinggal tap aja dan aktifin deh fitur yang satu ini. Nah, fungsinya fitur yang satu ini apa? Jadi kalau misalkan kalian swipe ke bawah dari pojok kanan atas kayak gini, dia akan langsung buka quick panelnya secara full. Jadi nggak ada notifikasinya. Nah, gimana cara kita munculin notifikasinya? Ya kalian tinggal swipe ke bawah aja dari tengah kayak gini, atau dari sebelah kiri juga bisa kayak gini. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, kalau mau munculin quick panelnya, kalian tinggal swipe ke bawah sekali lagi seperti ini. Jadi ini sebenarnya bisa gue bilang shortcutnya sih. Nah, untuk di bagian icon-icon ini juga sebenarnya kalian juga bisa customize ya. Caranya ya kalian di bagian di sini nih, ini ada bagian edit, di bagian top dan bagian full kalian bisa pilih aja. Nih icon-icon apa aja yang mau kalian taruh di bagian atas. Dan di bagian tengahnya di sini juga ada nih icon-icon apa aja yang kalian mau customize di bagian sini. Nah, saran gue nih di bagian brightness controlnya kalian pilih yang show always ya. Jadinya pas ketika kalian buka quick panel, ini dia akan selalu muncul di bagian brightness-nya. Saran gue nih, kalau misalkan kalian yang punya HP Samsung atau mungkin kalian punya HP Android yang udah pakai OLED atau AMOLED di bagian layarnya, kalian pilih untuk brightness-nya ini jangan di auto ya, atau jangan di adaptive brightness, tapi di off-in aja. Pilih sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Karena kenapa? Kalau misalnya kalian pilih auto brightness, itu nanti kalau misalnya kalian keluar outdoor gitu dan cahayanya cukup terang, mataharinya, otomatis brightness di HP kalian tuh jadi full banget, dan itu malah kadang yang bikin layar di HP kita tuh jadi burn in atau shadow. Itu kenapa makanya banyak banget
HP-HP Samsung ngalamin kayak burn in, shadow ataupun bergaris. Jadi saran gue mending untuk di bagian auto brightness-nya dimatiin aja. Pakai aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Oke, tips yang ketiga di sini gue mau kasih tahu ke kalian satu aplikasi untuk editing foto ataupun video yang menurut gue ini tuh powerful banget. Namanya adalah Galaxy Enhance X. Nah, caranya kalian tinggal buka aja Galaxy Store kalian dan kalian tinggal searching aja Galaxy Enhance X. Nah, kalau udah kalian download aja aplikasi tersebut dan kalian buka aplikasinya. Nah, jadi software yang satu ini adalah berbasis AI ya. Kalian bisa edit foto ataupun edit video dengan AI yang dikembangkan oleh Samsung. Cara gunanya gimana? Ini gua coba dari edit foto dulu ya. Sekarang kita tinggal pilih aja select picture or video. Nah, kalau udah kalian tinggal pilih dia tuh salah satu foto yang mau kalian edit. Misalkan gua mau edit di bagian foto ini deh. Kalian tunggu aja sampai dia masuk. Nah, di sini udah masuk nih guys. Nah, jadi di sini ada pilihan magic. Nah, pilihan magic ini kalau misalnya kalian tap, dia akan langsung bikin kayak fotonya langsung bagus gitu. Jadi kalian nggak perlu edit ribet-ribet kayak misalkan ngilangin shadow atau apapun itu. Kalian tinggal klik magic aja, nanti hasilnya jadi lebih bagus. Ini kalian tinggal lihat aja perbedaannya. Jadi sebelah kiri yang before-nya, yang sebelah kanan itu yang after-nya. Sebenarnya kalau kita lihat dari jauh tuh nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau misalnya kalian zoom kayak gini, ini tuh kelihatan loh, lumayan beda loh. Oh ya, ini gue di Samsung Galaxy A55 ya, jadi cuman ada tulisan Magic aja. Mungkin buat kalian yang pakai seri S24 atau mungkin S24 Ultra, itu ada pilihan lagi sih, ada lebih banyak pilihan untuk di bagian software Galaxy Enhance X ini. Oke, itu tadi kalau misalnya kita cuman klik di bagian magicnya aja, itu istilahnya secara instan. Nah, kalau misalnya kalian mau lebih custom lagi, kalian bisa cobain aja. Di sini ada berbagai macam pilihan. Di sini kayak misalkan ada kayak lambang lampu kayak gini. Di sini untuk tingkat cahayanya. Nah, di sini kalian tinggal klik, nanti dia akan langsung muncul deh tuh perbedaannya. Kalian bisa lihat di sini perbedaannya di bagian sebelah kanan tuh jadi lebih terang lagi. Tapi ini kalian juga bisa lakuin intensitasnya juga bisa dibikin lebih terang lagi. Jadi ya disesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Itu di bagian brightness, terus di bagian HDR juga. Ini kalau misalkan kalian yang foto outdoor, di sini gua kasih contoh deh foto outdoor sebentar. Nah, ini ada langit ya, langit biru ya. Di sini kita coba pilih yang ini, terus kita pilih HDR. Nanti kita lihat hasilnya. Tuh, kalian bisa lihat ya. Di bagian langitnya jadi jauh lebih biru lagi, dan ini untuk intensitasnya kalian juga bisa atur. Tuh, jadi lebih biru lagi, keren banget ya. Jadi sebenarnya menurut gua nggak masalah kalau misalnya kalian jepret foto terus kelihatan hasilnya natural. Terus kalau misalnya kalian mau buat lebih ngangkat lagi warnanya, ya kalian tinggal edit aja di software Galaxy Enhance X ini. Oke, selanjutnya di bagian sebelah kanan ini untuk remove shadow, remove reflection, clean lens, fix blur, denoise, sharpen, dan sebagainya. Ini kalian bisa atur aja nih, biasa sih untuk foto-foto kalau misalkan kalian foto bunga, foto orang itu yang ada shadownya, kalian tinggal remove aja shadownya juga bisa. Atau kalau misalkan ada refleksi gitu, kalau misalkan kalian lagi pakai kacamata gitu kan misalkan, nah itu refleksinya bisa dihilangin kalau misalkan kalian pakai yang opsi remove reflection. Nah oke, di bagian wajah nih, nah ini untuk face-nya kita bisa bikin smooth, lebih smooth lagi tuh, kalian bisa lihat perbedaannya. Terus ini untuk tone warnanya kalian bisa atur juga tuh. Matanya tuh, kalian bisa kita geser-geser aja. Sebenarnya ini bisa kalian atur-atur banget sih, jadi mau kalian mukanya kayak gimana juga bisa sih, karena ini basicnya softwarenya tuh dari AI, jadinya harusnya apapun yang kalian mau dia bisa nyanggupin sih. Oke, ini untuk portrait, jadinya hasilnya harusnya di bagian backgroundnya tuh jadi ngeblur tuh, keren ya bokehnya, kelihatan natural. Gokil loh software yang satu ini. Menurutku jarang orang yang pakai software ini karena emang belum banyak yang ngasih tutorialnya sih sebenarnya. Oke. Nah, selanjutnya ini untuk foto langit. Kalau misalkan kalian suka foto bintang dan segala macam, di sini juga ada pilihan sky guide-nya. Nah, selanjutnya di sini bagian transformnya. Kalau misalkan kalian mau bikin dimensinya jadi kotak, terus di rotate dan segala macam. Oke, tadi untuk foto, sekarang kita coba untuk video.
Sekarang gue pilih satu sampel video aja yang kayak gini deh. Di sini sih pilihannya cuma satu aja ya, yang di bagian long exposure. Oke, paling itu aja sih. Nah, kalau misal kita main game, ada beberapa settingan biar hasilnya lebih optimal lagi. Nih, kalian tinggal buka aja ke Galaxy Store dan kalian searching yang namanya game plugin. Nah, kalau udah, kalian tinggal install aja game pluginnya dan kalian buka deh untuk bagian game pluginnya. Nah, kalau udah tampilannya jadi seperti ini, hal yang kalian harus download paling utama adalah Game Booster Plus. Kalau untuk Perf Z ini tuh untuk monitoring ya, kayak suhu, frame rate, dan lain-lain. Jadi ada indikator gitu kalau misalkan kalian lagi main game. Nah, kalau udah kalian download aplikasi Game Booster Plus, ya, kalian tinggal tap aja. Nah, di sini kalian bisa custom mode untuk game-game yang kalian lagi mainin. Misalkan di sini gue coba untuk Mobile Legends. Di sini settingannya grafiknya bisa kalian mentokin kanan untuk grafiknya. Lalu untuk maksimal FPS-nya juga kalian bisa mentokin kanan. Diratain kanan aja biar hasil gamenya juga maksimal. Oke, kalau udah, kalian tinggal masuk lagi ke bagian Game Hub. Ini adalah software gamingnya dari Samsung. Di bagian Gaming Hub-nya. Kalau udah kalian buka aplikasi Gaming Hub-nya, kalian tinggal tap aja tanda strip 3 di bagian bawah sini, yaitu di bagian More. Lalu kalian tinggal pilih yang namanya Game Booster. Nah, di sini kalian tinggal scroll aja ke bawah, lalu kalian pilih Labs dan kalian nyalain Alternate Game Performance Management. Jadi kalau opsi ini diaktifin, HP kalian tuh performance-nya jadi dilepas gitu, jadi nggak ketahan. Jadinya otomatis kalau misalnya kalian main game, ini jadi lebih optimal. Oke, tinggal back aja. Satu lagi kelebihan HP Samsung di bagian gamingnya dibandingkan dengan brand lain, yaitu dia ada fitur pause USB PD charging when gaming. Jadi kalau misalnya kalian aktifin fitur yang satu ini, kalian bisa sambil ngecas dan sambil main game juga gitu. Jadi nantinya arus dari charging kalian itu tuh nggak dialirin ke baterai, tapi langsung ke motherboardnya. Jadi kayak laptop gitulah, kalau misalkan udah penuh, dia nggak akan ngecas baterainya lagi, tapi langsung ke motherboardnya. Menurut gue fitur yang satu ini cukup cerdas sih. Dan ini nggak ada di brand lain. Gue salut sih sama Samsung. Oke, kelima, terakhir. Ini di bagian customize atau custom tema di HP Samsung kalian. Jadi One UI-nya Samsung ini menurut gue bagus banget ya. Karena kita bisa customize sesuai dengan kemampuan kita. Atau sesuai dengan apa ya, sesuai dengan selera kita gitu. Semaksimal mungkin. Ada aplikasi yang namanya Goodlock. Ini ya, untuk aplikasinya. Nah, downloadnya di mana? Seperti biasa, downloadnya di Galaxy Store. Kalian tinggal searching aja Goodlock dan nanti kalian tinggal download aja. Nah, kalau udah, kalian tinggal buka deh aplikasi Goodlock-nya. Tapi by the way, untuk aplikasi Goodlock ini tuh nggak bisa ada di semua HP Samsung ya. Kalau misalkan di One UI Core harusnya nggak bisa sih. Tapi kalau misalkan kalian HP Samsungnya udah pakai One UI, harusnya bisa pakai aplikasi Goodlock. Nah, kalau udah buka, di sini ada pilihan ya, ada makeup, ada live up. Nah, makeup ini tuh untuk customize tema di HP kalian, mulai dari quick panelnya, terus sampai ke bagian navigasi barnya itu kalian bisa customize. Nah, saran gua di bagian live up ini kalian install kamera asisten. Ini menurut gua penting juga. Jadi buat kalian yang pakai Samsung Galaxy A series, kalian bisa download aplikasi kamera asisten. Fungsinya apa? Jadi kalian bisa lakuin yang namanya quick tap shutter. Kalian aktifin aja fitur satu ini. Jadi kalau misalnya kalian buka kamera, ini shutternya jadi lebih cepat gitu. Jadi lebih respon ketimbang sebelumnya. Terus satu lagi yang mau gue kasih tahu ke kalian, jadi keluar ya. Bentar. Kalian juga bisa download aplikasi One Hand Operation Plus. Nah, ini untuk navigasi kalau misalkan kalian pakai full gesture ya. Nah, jadi aplikasi ini kalau misalkan kalian aktifin, tinggal aktifin aja kayak gini. Nah, nanti dia tampilannya kalau backnya tuh jadi seperti ini. Kalian lihat nggak ada warna hitamnya. Nah, ini kalian bisa atur-atur ya fungsinya dan banyak banget yang bisa kalian atur di sini. Misalkan gua di bagian sebelah kanan dulu deh. Ini untuk diagonal up-nya atau gua swipe ke atas kayak gini. Ini ada fungsi lainnya. Nah, di sini gue pengen coba ganti untuk screenshot. Mana ya screenshot? Ini yang biasa gue lakuin. Nah, jadi kalau misalkan gue mau screenshot ya, gue tinggal swipe ke atas kayak gini aja. Dan udah deh.
Ini fungsinya bisa kalian atur sesuka kalian mau fungsinya seperti apa. Banyak banget kok pilihannya di sini. Oke, palingan segitu aja tips dari gua seputar HP Samsung. Jadi buat kalian yang baru beli HP Samsung, kalian bisa tonton video gua aja yang tadi. Harusnya HP kalian jadi lebih keren lagi dan fungsinya tuh lebih optimal lagi, terutama kayak misalnya kalian mau main game, terus tema di HP kalian dan fungsi-fungsi lainnya. Oke, palingan segitu aja tips dari gua. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga nyalain tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Dan jangan lupa juga kalian mampir ke IG atau TikTok Sumur Gadget karena gue juga berbagi banyak informasi di sana. Kalian bisa share ke teman-teman kalian. Sekalian bantu-bantu follow juga lah. Oke, gue Tian dari Sumur Gadget pamit.